Assalamualaikum anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Bu Guru akan membahas sistem pernafasan pada manusia, yaitu masuk tema 2, subtema 1. Mari perhatikan apa yang ada di gambar ya anak-anak. Sistem pernafasan manusia. Manusia menghirup udara, yaitu oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu dengan mengenai informasi dari teks bacaan. Siswa harus mampu mendeskripsikan organ-organ pernafasan pada manusia. Kemudian kita lihat semua makhluk hidup itu bernafas. Kita juga bernafas ya anak-anak. Mari belajar lebih lanjut tentang pernafasan pada manusia. Pernafasan pada manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh manusia. Tuh lihat ya pada gambar anak-anak. Organ pernafasan pada manusia, yaitu yang pertama hidung, yang kedua yaitu faring atau tenggorokan, kemudian yang ketiga yaitu laring, yang keempat yaitu trakea, yang kelima selanjutnya yaitu bronkus. Setelah bronkus melalui paru-paru, kemudian diafragma. Lihat pada gambar ya anak-anak. Urutan sistem pernafasan pada manusia. Diingat urut-urutannya. Selanjutnya yaitu kita bahas satu persatu ya anak-anak. Hidung yang pertama. Itu udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Terdapat rongga hidung, rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Jadi rambut hidung itu sangat berfungsi ya anak-anak. Tidak boleh dicabuti karena itu sangat berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung, maupun untuk menjaga kelembapan udara yang masuk ke dalam hidung kita. Jadi rambut hidung sangat bermanfaat. Yang kedua yaitu kita bahas faring atau tenggorokan. Faring atau tenggorokan merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Faring adalah nama lain dari tenggorokan dan berperan untuk pernafasan sekaligus pencernaan. Makanan, air, dan udara yang masuk ke dalam tubuh akan melewati faring sebelum masuk ke sistem pencernaan maupun pernafasan. Jadi fungsinya faring atau tenggorokan itu bisa untuk sistem pernafasan maupun sistem pencernaan. Kemudian yang ketiga yaitu laring. Apa itu laring? Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Peran laring melampaui pengangkutan gas melalui sistem pernafasan. Tanpa organ laring ini terutama terdiri dari otot dan tulang rawan, kita tidak akan dapat berbicara karena
di laringlah lipatan vokal ditemukan. Lihat gambar ya anak-anak, sistem pernafasan pada bagian laring terdapat pada dada, di dalam dada. Kemudian yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Lihat ya anak-anak pada gambar. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Debu atau kotoran yang masih ada di dalam udara yang dibawa akan disaring di dalam trakea. Trakea juga dapat menjaga kelembapan udara serta berperan dalam pengaturan suhu udara karena memiliki mukus atau yang biasa disebut lendir pada mukosanya. Lihat pada gambar itu yang di kuning ada namanya trakea, itu batang tenggorokan. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus yaitu percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Fungsinya adalah untuk melembabkan udara saat pernafasan, sebagai tempat menyaring udara pernafasan, sebagai penghubung trakea dan paru-paru. Lihat itu digambar pada bagian bronkus. Bronkus itu adalah untuk yang keenam yaitu bronkeolus. Pada bronkeolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Letak bronkeolus secara langsung berbatasan dengan gelembung-gelembung udara dalam paru, yaitu alveoli. Dari letaknya, bronkeolus menjadi jembatan dari masuk keluarnya udara dalam sistem pernafasan manusia, sehingga bronkeolus berfungsi sebagai penyalur udara yang berasal dari bronkus untuk kemudian dialirkan ke alveoli guna mendapatkan pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen. Lihat pada gambar itu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya alveolus, ungu seperti anggur ya anak-anak. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur ya anak-anak. Lihat pada gambar alveolus pada sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia. Ada 7 tadi anak-anak, diingat. Terus sistem pernafasan pada manusia ini dibagi ada menjadi 2, yaitu yang pertama sistem pernafasan dada. Lihat pada gambar sistem pernafasan dada. Kemudian yang kedua yaitu lihat pada gambar ada sistem pernafasan perut. Sistem pernafasan perut ada 2 macam, yaitu pada manusia. Sistem pernafasan manusia yaitu melalui pernafasan dada dan sistem pernafasan perut. Demikian untuk tema hari ini. Semoga anak-anak memahami apa yang telah Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.